Iya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini kita sungguh berbahagia dan bersukacita lagi ya. Cuma Tuhan di tempat ini, baik anak-anak, baik orang dewasa maupun mereka yang telah masuk dalam masa-masa usia yang lanjut ya. Puji Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang setia mengikuti ibadah dan pemberitaan firman Tuhan melalui channel kami JKI Duta Injil Dau ini, biar saudara-saudara semakin berbahagia, diberkati di tahun baru ini. Doa kami supaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan diberkati Tuhan, dilawat Tuhan, dipelihara Tuhan sepanjang hari-hari hidup mereka di muka bumi. Baik di hari ini lagi, minggu ini lagi, kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawa sorotan tema siapakah orang Kristen itu. Baik itu kita baca mulai dari kitab 1 Korintus pasal pertama ayat yang kedua. Bunyinya demikian sebagai landasan pembukaan daripada pemahaman kita tentang siapakah orang Kristen itu. Maka saya akan membaca dasar ayatnya dulu dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Bunyinya demikian. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ya, ini dasar untuk kita mau beranjak. Saya akan menjelaskan secara tematik bahwa siapakah orang Kristen itu. Nanti saya akan mengambil lagi dari beberapa ayat. Nanti kita akan baca bersama. Tetapi saya mau melandasi dulu dari ayat ini. Siapakah orang Kristen itu? Yang pertama, orang Kristen adalah yang disebut adalah orang-orang kudus. Dalam istilah Yunani disebut agios. Agios itu adalah orang-orang kudus. Nah, ini pertama kita melihat poin pertama, siapakah orang kudus, orang Kristen maksudnya. Ada 3 hal orang Kristen ini. Sebutan siapakah orang Kristen ini. Mereka pertama disebut orang kudus. Yang kedua, mereka disebut orang pilihan Allah. Kita buka kitab Titus pasal 1 ayat 1. Kitab Titus pasal 1 ayat 1. Kita akan membaca kitab ini. Titus pasal 1 ayat yang pertama. Bunyinya demikian. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dikatakan orang-orang pilihan Allah. Yang kedua, siapakah orang Kristen itu? Adalah orang-orang pilihan Allah. Yang ketiga, siapakah orang Kristen itu? Kalau kita melihat itu, kita baca di dalam kitab Galatia pasal 4 ayat yang ke-7. Kitab Galatia pasal 4 ayat yang ke-7 kita membaca dan kita mendengarkannya. Ayat ini bunyinya demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi yang ketiga, siapakah orang Kristen? Adalah ahli waris kerajaan Allah. Ditambah lagi kita baca kitab Yakobus pasal 2 ayat yang kelima. Kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang kelima. Bunyinya demikian. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya
kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang ketiga, ahli waris kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapakah orang Kristen? Ini kita sudah melihat 3 aspek yang dibukakan oleh Alkitab, oleh Perjanjian Baru. Mereka adalah orang-orang kudus atau agios. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah atau eklekton theou. Yang ketiga, mereka adalah ahli waris kerajaan Allah atau kleronomos. Ya. 3 istilah ini kita harus mengerti sebagai identitas orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Jadi kita mau mengerti pertama yang disebut orang-orang kudus. Orang Kristen disebut orang kudus, itu artinya bahwa mereka adalah orang yang memang telah dibersihkan dari segala kecemaran, dari segala keberdosaan manusia. Ini sebutan orang-orang kudus. Saudara-saudara, itulah sebabnya kalau kita memperhatikan pekerjaan Yesus Kristus, pekerjaan pokok utama Yesus Kristus adalah pengampunan dosa terhadap manusia. Nah, mulai daripada kelahirannya, ketika dia mulai mengajarkan kerajaan Allah, sampai dia mati di kayu salib, bahkan bangkit dari antara orang mati, itu totalitas daripada kehadiran Yesus di bumi ini adalah untuk membentuk orang-orang kudus. Ya, jadi sejarah gereja sampai hari ini sudah berusia 2000 tahun lebih, ya. Jadi kita mau memperhatikan bahwa orang-orang kudus ini semakin hari semakin bertambah-tambah jumlahnya. Artinya itulah kerjanya Yesus. Yesus menguduskan, mengampuni dosa-dosa umat manusia, sehingga mereka disebut orang kudus. Dan orang kudus inilah orang yang bisa masuk di dalam rumah Tuhan yang kudus. Saudara, ini kelanjutan tema khotbah kita secara tematis. 2 minggu lalu firman Tuhan bertemakan siapakah yang boleh masuk ke dalam rumah Tuhan. Itu yang kita sudah dengar 2 minggu yang lalu. Sekarang kita melihat siapakah orang Kristen itu. Ialah orang-orang kudus. Orang kudus ini adalah orang yang dilayakkan, diizinkan, dan diutamakan masuk di dalam rumah Tuhan. Nah, ini saudara-saudara, kita memperhatikan siapakah orang Kristen ini adalah orang kudus. Maka kalau kita beranjak dari pemahaman orang kudus sebagai karya penyucian hidup dan jiwa manusia dari dosanya, maka mereka inilah tampil sebagai orang kudus. Ini mata Allah yang melihat dan menilai orang kudus itu seperti itu. Tidak ada di tempat lain kita menemukan orang kudus. Hanya di dalam Yesus Kristus yang telah menyucikan manusia dari pencemaran dosa. Maka itulah sebabnya dikatakan satu-satunya orang yang bisa menerima status dirinya sebagai orang kudus hanya ketika dia datang kepada Yesus. Sepanjang manusia belum mau datang kepada Yesus, mereka belum bisa mendapatkan status sebagai orang kudus. Nah, perhatikan. Agios, sesuatu istilah jamak. Jadi agios adalah persekutuan orang-orang kudus, kumpulan orang-orang kudus, atau komunitas orang-orang kudus. Jadi tentunya di dalamnya hanya mereka menyembah Yesus Kristus. Tuhan mereka adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini orang-orang kudus. Makanya saudara-saudara, karya Yesus Kristus yang menyucikan dosa itulah, itu menjadikan Yesus sebagai seorang yang pemberi jasa kepada manusia untuk mendapatkan status kudus. Perhatikan saudara-saudara. Kalau kita melihat karya-karya manusia, semua hanya mengarah kepada sifat moral yang baik saja. Kalau kita memperhatikan, banyak orang
tampil memberikan warna-warna baik. Semua itu baik. Mungkin dia berkata, kamu hendaklah kamu jangan melakukan kejahatan-kejahatan kepada sesama. Itu baik, itu moral. Tetapi itu hanya setingkat moral. Itu kalau saya ilustrasikan atau ibaratnya, dia masih berada di pintu depan rumah Tuhan. Dia belum bisa masuk ke dalam rumah Tuhan yang kudus. Bermoral baik, berbuat baik, memberi pertolongan kepada orang-orang yang mengalami kesukaran di bumi ini. Itu baik, saudara-saudara. Tetapi kalau diukur secara kualitasnya, saya ibaratkan dia masih berdiri di depan pintu rumah Tuhan yang suci kudus. Dia belum bisa masuk. Selangkah lagi dia akan masuk ke dalam rumah Tuhan yang kudus. Maka ini sebuah perbandingan yang saya sampaikan supaya saudara-saudara bisa membedakan siapakah orang kudus dan siapakah orang yang bermoral. Beda tipis. Beda tipis. Orang bermoral semua orang bisa. Tanpa percaya Yesus pun semua orang bisa bermoral. Semua orang di dunia ini, semua orang di mata bangsa-bangsa ketika mereka berbuat baik, itu indah di mata Tuhan juga. Tuhan mengindahkan orang yang berbuat baik. Tetapi saudara-saudara, ketika diperhadapkan sebuah ketetapan yang kudus dan yang baik, itu ada satu tingkat lebih tinggi, ialah yang kudus. Saudara-saudara, kita memperhatikan Yesus Kristus menghadirkan seluruh pribadi dan ajarannya untuk menghasilkan orang-orang kudus. Belum, dia tidak hanya berhenti kepada orang-orang baik. Kita menjadi orang Kristen diharuskan menjadi orang baik, tetapi lebih daripada itu orang-orang kudus. Jadi saudara-saudara, ini sebuah pemahaman peningkatan yang berdasarkan firman Tuhan. Maka Kristus mati di kayu salib untuk menghasilkan orang-orang kudus. Jadi lebih tinggi. Jadi tahapannya orang baik baru orang kudus. Maka ini kita memperhatikan. Jadi apakah yang kita mau katakan kepada orang-orang yang baik di dunia ini? Kita harus berkata, percayalah kepada Yesus Kristus supaya kamu layak masuk satu tingkat lagi, masuk ke dalam rumah Tuhan yang kudus. Ini saudara-saudara. Jadi seperti saya kasih contoh tadi, ibarat tadi, kalau dia masih berdiri di depan pintu rumah Tuhan yang kudus, maka pintu itu tentunya belum terbuka. Bahkan juga kalau sudah terbuka, bagi dia belum diizinkan masuk karena dia kurang satu persyaratan untuk masuk ke dalam rumah Tuhan yang kudus, yaitu dia percaya Yesus. Maka di dalam percaya Yesus dia menemukan penebusan dosa. Maka dikatakan orang baik boleh, tetapi orang mengalami penebusan dosa khusus. Orang baik adalah umum, semua orang bisa menjadi baik. Tapi orang mengalami pengampunan dosa, penyucian dosa itu adalah khusus, melalui jalur khusus, Yesus Kristus. Nah, ini pemahamannya kayak kita harus mengerti sampai sedalam itu, supaya kita betul-betul tidak salah dan tidak keliru membedakan manusia-manusia yang ada di muka bumi. Jadi kita akan menyadari diri kita, oh saya berarti orang kudus, karena saudara percaya kepada Yesus Kristus. Itu disebut orang kudus. Itu makna pertama. Sekarang kita melihat makna kedua. Siapakah orang Kristen? Yang disebut orang pilihan Allah. Di dalam kitab Titus pasal 1 ayat 1 dikatakan elekton Deo. Orang pilihan. Sekarang kalau kita memperhatikan istilah elekton Deo, itu berarti Allah yang memilih, bukan manusia. Maka proses pemilihan Allah juga Allah memakai standarisasi. Standarisasinya apa? Yaitu kembali Yesus Kristus sebagai standar seorang itu dipilih. Boleh kita memperhatikan kapan
seseorang dianggap dipilih oleh Tuhan? Yaitu ketika dia mulai mendengar Injil dan dia membuka hati dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di saat itulah dia masuk dalam program pemilihan Allah. Pemilihan untuk apa? Untuk diselamatkan dari penghukuman. Ini saudara-saudara. Jadi di sini kita harus sadar bahwa ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, mendengarkan firman-Nya, itu adalah sebuah masa persiapan pemilihan untuk diselamatkan, diamankan dari penghukuman Allah atas manusia yang berdosa. Jadi penghukuman pasti sudah ada. Tuhan sudah siapkan penghukuman yang kekal, di mana Tuhan akan menghakimi manusia, akan dihukum di neraka untuk selama-lamanya, bukan 1-2 tahun, 10 tahun. Itulah sebabnya ini begitu penting bahwa proses pemilihan ini adalah untuk dipersiapkan masuk di dalam sebuah program keselamatan Tuhan. Elekton Deo, itu Allah yang mengerjakannya. Manusia tidak bisa membuat sebuah program keselamatan manusia dari sebuah bencana besar di bumi. Tidak seorang pun memiliki teknologi pengetahuan untuk menampung manusia agar manusia selamat dari bencana, apatah lagi hukuman di neraka. Tidak bisa manusia membangun sebuah wadah untuk melindungi dirinya dari penghukuman Allah. Makanya hanya satu-satunya cara adalah elekton Deo, ialah pemilihan Allah. Allah pisahkan, kamu tempatnya di sini ya. Ini tempat penyelamatan yang saya sudah siapkan. Karena kalau di sana ada sudah saya siapkan untuk penghukuman. Itu bahasanya harus kita mengerti tentang pemilihan. Jadi saudara yang menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, saudara sudah ditempatkan di sebuah tempat pemilihannya Allah, yaitu orang-orang yang akan diselamatkan dari penghukuman yang kekal. Sekarang kita memperhatikan yang ketiga. Siapakah orang Kristen? Mereka adalah ahli waris kerajaan Allah. Di dalam Galatia pasal 4 ayat ke-7 dikatakan, kleronomos, kalian adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Saudara, kalau melihat dari seluruh kekayaan Allah, ini berbicara tentang kekayaan. Ahli waris itu artinya berbicara tentang berkat Allah. Maka kalau kita memperhatikan bahwa ahli waris atau kerajaan Allah ini bukan diperuntukkan diberikan kepada para malaikat. Tidak. Karena apa? Malaikat yang memang sekarang di surga, mereka itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi umat Tuhan yang ada di bumi ini, yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka setelah mengalami pengampunan dosa, mereka itu bekerja. Mereka itu melayani dan beribadah kepada Tuhan sepanjang umur hidup mereka di bumi. Maka itulah sebabnya itu mereka akan mendapatkan upah. Nah, upah inilah yang dibicarakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Galatia dan kitab Yakobus, dikatakan kalian adalah pewaris kerajaan Allah, atau ahli waris kerajaan Allah. Jadi saudara, kalau kita bilang dipilih untuk diselamatkan dari penghukuman Allah, itu pertanda bahwa dia masuk surga. Tetapi berbicara ahli waris apa? Di surga itu Allah mempunyai berbagai-bagai kekayaannya yang akan diberikan kepada orang-orang kudus ini. Dan ini yang disebut upah. Jadi kita Kristen di dunia ini bukan hanya untuk duduk makan tidur saja lalu selesai. Kita dituntut Tuhan supaya kamu memiliki warisan. Ialah bekerja, maka kamu harus beribadah, berdoa. Kamu harus taat setia kepada firman. Itu bagian-bagian daripada orang-orang yang memiliki ahli waris. Nah, jadi kita harus sadar bahwa ketika kita menjadi seorang Kristen, tidak cukup kalau kita berkata saya sudah percaya Yesus, lalu kita di rumah tidak perlu berdoa, tidak perlu lagi ke gereja, tidak perlu lagi membaca firman-Nya, tidak perlu lagi melakukan firman-Nya. Tidak. Semua itu kita akan melakukan
melakukannya lagi. Kita mengikuti berbagai-bagai ketentuan tuntutan Tuhan. Karena di dalam semua itu akan menghasilkan kita menjadi orang yang layak menerima berkat kekayaan Tuhan. Nah ini kalau kita memperhatikan upah-upah yang Tuhan telah sediakan di surga. Dikatakan Tuhan akan memberikan pakaian putih. Yang kedua dia akan memberikan mahkota. Kemudian yang berikutnya Tuhan akan memberikan sebuah posisi. Ya, memerintah bersama dia. Jadi kalau mahkota masih disebut, dikatakan dia orang yang telah bekerja setia dengan Tuhan selama dia hidup di bumi. Itu menjadi gambaran bagi para malaikat di surga bahwa inilah perbedaan-perbedaan orang-orang yang menerima warisan kerajaan Allah. Kalau mereka yang hanya menerima pakaian putih saja untuk layak masuk dalam kerajaan surga, ialah mereka yang memang percaya kepada Kristus Yesus, dan mereka katakanlah mereka di situ juga hanya masuk dalam masa hidupnya di bumi ini hanya bekerja seperti seorang anak yang tidak terlalu banyak menderita. Mereka yang katakanlah hanya gampangan-gampangan. Oh ya, waktunya makan, waktunya tidur. Padahal ada waktu yang harus dikorbankan untuk setingkat lebih tinggi daripada anak-anak, yang disebut iman orang dewasa. Nah, iman orang dewasa ini adalah iman yang bekerja. Orang yang tidak saja menerima makanan, tapi dia berkorban, memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Itulah baru mereka mendapat mahkota. Inilah warisan, saudara-saudara. Berbicara warisan itu berbicara tentang pemberian-pemberian kekayaan Tuhan kepada umatnya. Maka kalau kita melihat warna-warni orang masuk surga, tidak semua memakai pakaian putih, tapi ada dilengkapi dengan mahkota. Tapi ada juga dilengkapi dengan posisi. Dia sebagai pemimpin, dia ada di depan, dia berada di lingkaran ring satu dekat dengan Tuhan. Itu disebut posisi. Itu adalah warisan yang Tuhan sediakan. Maka kita mau mengerti, maka kleronomos seringkali dipakai di dunia ini sebagai warisan kepada pemimpin-pemimpin gereja. Seorang kleros, seorang pemimpin gereja ini. Maka dalam istilah ini seringkali dipakai pada era-era gereja mengalami pertumbuhan. Seorang pemimpin gereja seringkali disebut kleros. Ya. Jadi inilah upah, saudara-saudara. Posisi sebagai pemimpin di antara orang-orang yang masuk surga. Dan ini adalah kalau kita berbicara ahli waris. Maka saudara, inilah orang Kristen. Semua berhak mendapatkan warisan. Tapi siapakah yang berani mau masuk ke dalam posisi, mengambil posisi kleronomos, yaitu orang yang sebagai pemimpin yang memiliki posisi? Silakan. Tidak ada batasan. Itu sebabnya kalau kita mau dengar firman, kalau kita mau berkorban sebagaimana Kristus berkorban di kayu salib, maka saudara mendapatkan posisi pemimpin. Itulah sebabnya menjadi Kristen jangan cukup kita beribadah. Kita berkorban lagi. Kita memberitakan Injil lagi. Kita terus berdoa untuk orang lain. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Itu upah yang disebut kita memiliki warisan dalam kerajaan surga. Baik saudara-saudara yang terkasih, kali ini kita melihat bahwa itulah orang Kristen. Jadi di dalam pemandangan kehidupan manusia di muka bumi ini, kita harus bisa melihat bahwa di dalam dunia Kristen itulah dunia yang penuh kekhususan yang Tuhan bukakan kepada manusia, yang dianggap rahasia. Di situ banyak rahasia dibukakan. Maka berbanggalah saudara ketika saudara dipanggil Tuhan menjadi seorang Kristen. Berbahagialah saudara ketika saudara dilahirkan dari keluarga Kristen. Tetaplah pegang iman itu, karena saudara sudah
mengambil bagian di dalam warisan kerajaan Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita masuk ke dalam era-era berikutnya. Perlu lagi dibukakan rahasia dari kerajaan Allah. Siapakah ini orang Kristen? Siapakah mereka ini? Orang yang bagaimanakah mereka ini? Apakah sangat penting dan berharga bagi Allah? Iya. Sangat khusus, dan ini bagaikan biji mata Tuhan. Maka saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, lihatlah diri saudara. Saudara sangat berharga di mata Allah karena Kristus Yesus telah melakukan semua penyucian dosa. Maka ini saudara perhatikan, kita akan masuk dalam era-era yang ada dalam 3 poin yang Tuhan telah sediakan. Menjadi orang-orang kudus, menjadi orang-orang pilihan, dan menjadi orang-orang ahli waris kerajaan surga. Nah, ini saudara, ketiga ini akan menyelimuti seluruh hidup kita, yang di dalamnya kita akan menemukan mungkin ada pergumulan, di situ masih ada masalah, di sana masih ada kesulitan dan kesukaran. Semua itu akan mempunyai nilai berdasarkan ini. Orang kudus, orang pilihan, dan orang memiliki ahli waris kerajaan Allah. 3 poin ini itu akan menjadi ukuran untuk kita melihat segala peristiwa di dunia ini. Jadi jangan lepas dari 3 kunci, 3 pilar yang ada di dalam orang Kristen ini. Jadi jangan berkata, aduh saya di dunia ini kok begitu sukar, sulit mengalami sesuatu yang saya inginkan. Itu saudara, jangan mengundurkan diri dari sebuah panggilan sebagai seorang Kristen. Pakailah bahwa ketika saudara berkata, saya ini orang pewaris kerajaan Allah, kalau kesukaran itu akan menjadi sarana saudara bekerja supaya saudara mendapat upah. Jadi kesukaran bukan sebagai sebuah tempat pelarian atau mengundurkan diri dari sebuah panggilan. Jangan. Ada kesukaran, berdoa dan terus bekerja sampai kesukaran itu berubah menjadi berkat. Itulah yang saudara sebut pewaris kerajaan Allah. Maka jangan bermimpi kalau saudara menjadi Kristen lalu saudara tidak akan menemukan kesukaran. Jangan bermimpi kalau saudara menjadi Kristen saudara akan tahu bangun tidur kelimpahan. Tidur saja langsung datang semua kelimpahan di tempat tidur saudara. Ini jangan disalahartikan tentang Kristen. Karena kekristenan itu menyangkut 3 unsur tadi, yaitu yang terakhir menyangkut ahli waris. Nah, ahli waris ini yang menjadi penegasan bahwa kita bekerja. Kita tidak boleh hanya duduk-duduk tidur-tidur saja, lalu menantikan kerajaan surga datang, lalu masuk surga. Ini bukan ajaran Injil. Ajaran Injil menentukan kita, mengharuskan kita bekerja, setia, berdoa, bekerja, tunduk kepada hukum Tuhan. Ada kesukaran di bumi, kita berdoa, Bapa bukakan jalan. Sampai itu jalan terbuka, itu saudara bekerja. Jadi jangan berhenti berdoa kalau sesuatu keadaan di dunia ini belum baik adanya. Harus berdoa dan terus bekerja, menanggung beban-beban yang ada. Itu akan membawa dampak saudara mendapatkan upah di surga. Nah, inilah disebut pewaris kerajaan Allah. Ketika ada tantangan di dalam hidup pribadi, rumah tangga, dan pekerjaan, jangan saudara meninggalkan iman, atau jangan saudara melarikan diri ke tempat lain mencari jalan keluar. Mungkin ke dukun. Salah. Itu bukan tempat yang benar. Datanglah kepada Tuhan, merendahkan hati. Tuhan, kami percaya kepadamu. Engkau mampu membuka segala jalan yang tertutup, yang sukar, yang sedang ada di dunia ini. Itulah orang-orang yang menjadi pewaris kerajaan Allah. Saya sampaikan ini saudara-saudara. Maka pola hidup Kristen adalah pola hidup orang yang
benar-benar kekal kuat di bumi ini. Tidak ada seorang pun yang katakan menjadi Kristen langsung dia menjadi orang lemah. Justru ketika menjadi Kristen, dia menjadi seorang yang kuat dan seorang berani mengambil risiko dan tidak takut terhadap kondisi-kondisi yang kurang aman. Dia mempunyai iman percaya bahwa Tuhan menolong dia, Tuhan menyertai dia dalam segala keadaan. Maka kalau kita sering kali mendengar nyanyian, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Nah, itu. Jadi langit tidak selalu biru. Itu pertanda bahwa di dunia ini tidak akan selalu ada disebut kemudahan. Tapi ada bahwa ketika kesukaran ada, Tuhan menyertai dan sehingga kita bisa menyelesaikan kesukaran itu bersama Tuhan. Kita tidak bisa sendiri menyelesaikan sebuah kesukaran, bahkan tidak bisa selesai kalau kita sendiri. Itulah sebabnya Tuhan menyertai orang yang mau berhadapan dengan kesukaran. Ada kesukaran, dia berani tampil. Berarti Tuhan berkata kepada dia, berarti kamu sungguh-sungguh yakin bahwa aku menolong kamu di tengah kesukaran. Iya, harus seperti itu. Bahwa percaya Bapa kita mampu menolong kita menghadapi kesukaran itu dan kita bisa keluar dan menyelesaikan. Inilah karakteristik orang-orang yang disebut pewaris kerajaan Allah. Nah, inilah, lihat saudara-saudara. Lihat pemandangan ini. Kalau ada orang-orang sukses di dunia ini, kita memperhatikan. Ini sebagian kecil mereka ini mempunyai iman yang berani menghadapi kesukaran. Biar kita belajar bagaimana menjadi pewaris kerajaan Allah. Tampil menjadi pemenang, menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah. Tidak putus asa, tidak cengeng, tidak mengundurkan diri. Itu saudara-saudara, pewaris kerajaan Allah. Mereka orang yang berani tahan banting, berani pikul beban seberat apapun, karena Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk memikul beban itu. Perhatikan saudara. Jadi ini ahli waris kerajaan Allah. Inilah yang menjadi pembentukan seseorang disebut imannya dewasa. Imannya bukan anak-anak. Dia sudah tahu mana jalan yang begitu sukar, banyak karang-karang, tapi dia tidak memilih mengundurkan diri. Hanya ada satu jalan. Setelah jalan yang sukar, yang penuh duri, di depan sana baru kamu menemukan padang rumput. Tidak ada jalan memutar. Tuhan menjadikan satu jalan. Sebelum kamu menemukan sebuah padang rumput, kamu harus melewati jalan berbatu-batu yang tajam, yang bisa membuat kaki saudara berdarah. Ini seorang kleronomos, seorang pewaris kerajaan Allah. Seperti itu dia menghadapi lingkungannya. Saya tidak mau memberitakan firman Tuhan yang baik-baik, yang seperti kita menjadi Kristen, besok pagi kita akan makan enak, besok pagi kita akan tidur di tempat yang enak, besok pagi kita akan selalu ada cuaca yang enak. Tidak. Akan bisa saja muncul yang lain, yang tidak, yang sesuai dengan apa yang saudara pikirkan. Jangan saudara heran. Waduh, doaku tidak dijawab. Aku minta hari besok itu cuaca terang, tahu-tahu mendung. Jangan saudara berharap berpikir bahwa itu berarti Tuhan tidak menyertai. Tidak, tetap Tuhan menyertai. Sekalipun mendung, saudara minta cerah, tahu-tahu mendung, tapi Tuhan menyertai apa yang saudara alami hari besok. Hal-hal yang begini yang harus dipelajari oleh kleronomos, pewaris kerajaan Allah. Saya sampaikan ini supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang besok di hadapan Kristus dan kerajaannya kita
mengerti. Oh ya, saya sudah mengerti Tuhan, mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu yang menjelaskan bagaimana saya menjadi pewaris kerajaan Allah. Sehingga saya tidak mundur ketika zaman ini mengalami kesukaran. Saya tetap kuat dan maju melayani Engkau, mengasihi Engkau, beribadah, mendengarkan firman-Mu, melakukan firman-Mu sekalipun dunia ini tidak melakukan firman-Mu. Saya mau melakukan firman-Mu karena Engkau lah yang akan memberikan upah kepadaku. Itulah saudara-saudara yang terkasih. Inilah bagian-bagian yang saya sampaikan bagi kita untuk melihat pemandangan hidup kita, bahwa kita orang Kristen ada memiliki 3 pilar yang kita tahu. Orang pilihan, orang kudus, orang pilihan, dan pewaris kerajaan Allah. Jadi tidak gampang saudara ya, tidak mudah kita mengerti pewaris kerajaan Allah itu. Jadi baiklah kita mulai mempersiapkan diri, melatih diri kita atau mempersiapkan semangat kita untuk masuk kepada sebuah masa yang disebut pewaris kerajaan Allah. Garis Tuhan telah bukakan, jalan Tuhan telah sediakan, bahkan Tuhan telah mengangkat sebuah kode bahwa silakan jalan. Garis start telah dimulai. Siapa boleh masuk di dalam barisan jalan-jalan yang disebut pewaris kerajaan Allah, silakan masuk beramai-ramai masuk ke dalam jalan-jalan ini. Jalan di mana tentunya di situ tidak lurus. Bisa saja melalui lembah, naik gunung, lewat jalan-jalan batu-batu karang yang tajam. Tapi penghujungnya baru kamu menemukan padang rumput yang hijau, yang penuh dengan kekayaan buah-buah dan kehidupan yang Tuhan sediakan. Itu saudara-saudaraku yang terkasih, baik kita masuk di dalam hidup kita dengan penuh keyakinan bahwa sudah siap menjadi pewaris kerajaan Allah, siap bekerja, siap menjadi seorang Kristen yang akan menerima upah dari Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.